dikasihi Tuhan, saya mau katakan, tema Immanuel itu adalah tema yang umum, tema yang biasa. Setiap kali perayaan Natal ada banyak hamba Tuhan yang mengangkat tema ini, yang kembali menyuarakan kepada umat, kepada jemaat bahwa Allah beserta kita. Tapi saya mau katakan, tahun ini tahun yang cukup sukar bagi kita, bahkan bagi seluruh dunia. Tema Immanuel, Allah beserta kita, menjadi tema yang spesial, tema yang luar biasa, tema yang saya percaya akan menguatkan setiap kita untuk kembali mempercayai Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kenapa saya katakan ini? Saudara, kalau saudara mengikuti perkembangan zaman khususnya belakangan ini, maka saudara dapat mengerti bahwa belakangan ini tren yang terjadi di dunia ini adalah fenomena ateis. Tahu ateis? Ada banyak orang yang kemudian tidak lagi mempercayai agama. Ada banyak orang yang kemudian tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai semesta alam, sebagai si pemberi hidup, sebagai si pencurah berkat. Ini fenomena yang terjadi, Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya dialami kekristenan, juga dialami agama lain. Di Eropa, Bapak Ibu, tidak heran, ada banyak gereja yang kemudian ditinggalkan jemaatnya. Kenapa? Karena mereka cenderung mengikuti dunia, hidup tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan, dan menghalalkan banyak-banyak konsep hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka tidak lagi percaya mujizat. Dan menurut mereka, hukum-hukum kasih yang diajarkan Alkitab adalah hukum-hukum yang murah. Mereka lebih cenderung percaya dengan kemampuan mereka, pengetahuan mereka, kekayaan mereka untuk mendapatkan sukacita di dunia ini. Itu Kristen di Eropa. Tetapi juga agama lain menghadapi hal yang sama. Saya mau katakan, di Arab Saudi, kitab suci didapati dibuang di dalam selokan. Yang mengerikan adalah ada beberapa orang dari Arab Saudi yang kemudian tampil berani mengatakan, kami bahagia hidup tanpa Allah. Saya sudah tonton videonya. Jadi kekristenan dan agama lain hari-hari ini juga di satu sisi mendapati ujian yang sama, di mana iman dan harapan dipertanyakan. Orang-orang ateis kemudian muncul dan mengatakan, kami yang benar, Allah tidak ada. Orang-orang yang menaruh harapan kepada Allah akan menerima hal yang sia-sia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita setuju dengan pemikiran ateis? Ateis itu bukan saja orang-orang yang memang memproklamasikan imannya bahwa mereka menolak Allah, menolak agama. Tetapi ateis itu juga berbicara tentang orang-orang yang KTP-nya masih memiliki agama, tetapi hidupnya sebenarnya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jadi kesempatan ini mari kita introspeksi diri. Jangankan kita, agama lain pun menghadapi cobaan yang sama, ujian yang sama. Biarlah kali ini, momen Natal kali ini, kita introspeksi diri ke dalam sebelum akhirnya memberitakan Injil keluar. Supaya apa? Pemberitaan kita tidak menjadi pemberitaan yang kosong, tetapi pemberitaan yang penuh kuasa, penuh urapan, sehingga orang yang mendengarnya menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kembali pada tema. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saat berbicara tentang firman Tuhan ini, saya menjadi letih sendiri. Saya bersyukur tadi ada beberapa jemaat yang kemudian mengatakan, aku ingin bersaksi menyatakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Itu baik. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari lepaskan dirimu daripada hal-hal yang engkau sembunyikan. Sebab kebenarannya adalah ada banyak di antara kita yang sepanjang tahun ini bersedih karena mendapati situasi kondisi tidak sesuai harapan. Natal kali ini Tuhan ingin mendengar hati yang jujur, supaya kemudian dilepaskan, dibebaskan, dan kembali dimerdekakan. Sehingga kita boleh
benar-benar merasakan Natal. Hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua tidak hanya berkata dan mereka akan menamakan dia Immanuel, tetapi kita sanggup berkata, aku menamakan Yesus Immanuel. Amin. Aku menamakan Yesus Allah beserta kita. Amin. Betul percaya? Betul percaya Bapak Ibu? Satu hal yang perlu saya luruskan. Ketika pengkhotbah mendorong Anda untuk mengatakan amin, kalau Anda tidak setuju, bisa tidak mengatakan amin ya. Kalau tadi saya bilang, ayo kita katakan, aku akan menamakan dia Immanuel. Kalau ayat firman Tuhan belum disampaikan sepenuhnya, dan Anda belum bisa diyakinkan sepenuhnya, silahkan jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita terbuka di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menyinari hati kita, sehingga kita percaya bahwa benar-benar Yesus adalah Immanuel. Jangan ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa pulihkan. Tuhan mau kita jujur di hadapannya. Amin. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan buktikan berdasarkan Alkitab bahwa setiap kita yang percaya sampai hari ini layak mempercayai Tuhan sebagai Allah yang menyertai kita. Saya berani katakan, saya berani tegaskan bahwa Alkitab menjamin Allah menyertai umatnya. Saya mau kembali kita buka firman Tuhan buat kita yang bawa Alkitab, baik itu Alkitab mungkin. Silakan lihat kembali ayatnya. Ya, ini adalah ayat pendek ya, kutipan ayat pendek. Sebenarnya ayat ini terdapat dalam Matius 1 ayat 23 dan ini adalah bagian B-nya. Saya akan bacakan ayat ini secara keseluruhan. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ini pesan pentingnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini merupakan perbuatan yang kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Immanuel tentu seperti yang saya katakan adalah Allah beserta kita. Dan saya mau katakan sebenarnya khotbah tentang Immanuel itu berarti khotbah satu Alkitab. Kenapa saya katakan begitu? Karena si pengkhotbah harus menceritakan sepenuhnya dari awal bumi dan manusia diciptakan sampai kepada kesudahannya. Atau sederhananya saya mengatakan khotbah Immanuel yang lengkap itu adalah khotbah dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita akan melihat secara keseluruhan penyertaan Allah terhadap umat yang dikasihinya. Ada beberapa bukti yang akan membuat kita percaya. Bukti yang akan kita temukan di Alkitab. Rahasia penyertaan Allah bagi kehidupan orang percaya jelas disingkapkan Allah di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama di Kejadian 3 ayat 15, saya mau ulang kembali supaya kita menyadari bahwa penyertaan Allah itu luar biasa. Kalau sampai nanti pulang dari sini Anda tidak mempercayai penyertaan Allah, saya mau katakan ada masalah dalam diri Anda yang harus dibereskan. Itu sebabnya saya tertantang untuk memberitakan ini secara keseluruhan, secara sederhana dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi jangan khawatir, saya ini pengkhotbah RS5. Renungan sangat singkat sekali, setengah jam selesai. Saya akan usahakan menyampaikannya dengan cepat. Kejadian 3 ayat 15 Tuhan katakan gini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara tentang proto-evangelion, di mana Allah menjanjikan juru selamat. Bayangkan, di kitab Kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan akan mengalami 3 kematian, yaitu kematian roh, kematian tubuh, dan kematian kekal, Allah memberi jalan keluar. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya yang dimaksud adalah keturunan dari si perempuan. Itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus akan lahir kemudian mengalahkan si jahat atau si iblis. Dari kitab Kejadian kita melihat penyertaan Allah terhadap umatnya. Meski hukuman dosa adalah maut, tetapi Allah membuka jalan keluar. Jadi walaupun dosa mengerikan,
tetap kasih-Nya mengherankan. Amin. Ya, itu yang indah di dalam Tuhan kita. Kemudian kalau saudara ingat bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari kebinasaan karena luapan air, bah. Allah menyediakan bahtera Nuh. Ini juga bicara tentang keselamatan yang dibuatkan, yang hanya ada pada dalam nama Yesus. Dan kalau saudara ingat juga bagaimana Allah menyelamatkan anak sulungnya, semua anak sulung bangsa Israel, itu yang kemudian diperingati sebagai hari Paskah, diselamatkan oleh Tuhan. Ini bicara tentang pengorbanan yang akan Tuhan Yesus lakukan di kayu salib sebagai anak domba Allah yang suci, yang kudus dan berkenan. Ini semua bicara tentang penyertaan Allah, tentang Immanuel terhadap umatnya. Dan kalau saudara juga mengingat kembali bagaimana bangsa Israel itu oleh pimpinan Musa kemudian keluar dari Mesir, luar biasa penyertaan Allah. Sampai hari ini kenangan manis itu masih kuat berakar di pikiran bangsa Israel. Bagaimana mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun. Saya mau katakan ada dua fenomena alam yang mengerikan di sana. Kalau siang, padang gurun itu panas yang bermain. Panas sepanas-panasnya, sampai-sampai orang hanya bisa bertahan beberapa jam kalau tidak membawa air. Kalau malam kebalikannya, udaranya sangat dingin sampai menusuk tulang. Itu sebabnya Allah memperhatikan mereka, mengasihi mereka. Di waktu panas yang sangat terik, Allah memberikan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Di waktu malam yang sangat dingin, Allah memberikan tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Dan Alkitab mencatat kasut mereka, sepatu mereka, sendal mereka selama 40 tahun tidak rusak. Alkitab mencatat telapak kaki mereka tidak pecah-pecah walaupun jalan di gurun pasir. Ini bentuk penyertaan Allah. Kalau sampai kita pada hari ini mulai meragukan Tuhan, saya mau katakan bertobat. Ada bukti berikutnya saya mau tunjukkan supaya kita yakin, seyakin-yakinnya sampai hari ini Immanuel, Yesus yang kita sembah melalui Roh Kudus yang dinyatakan dalam diri kita tetap menyertai kita. Bukti berikutnya saudaraku, kemudian di Yesaya 31 ayat 31 Allah kembali meneguhkan janjinya. Dikatakan di sini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Itu yang kita sebut sekarang dengan perjanjian baru. Di dalam Yesus digenapi perjanjian baru tersebut. Dan berikutnya Yesaya 9 ayat 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus yang kita sembah. Tidak ada Tuhan lain di dalam agama apapun di dunia ini yang bisa sehebat, seluar biasa, sedetil Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia firman yang menjadi daging, Allah sendiri yang menyatakan diri menjadi manusia. Ingat, saudara kita di sebelah sana selalu mengatakan manusia menjadi Tuhan. No, yang benar itu adalah Tuhan menjadi manusia. Dalam hal ini saudara harus bisa jawab, jangan dia. Kok kamu menyembah Tuhan, manusia kok jadi Tuhan? Dapat diangkat jadi Tuhan? No, manusia jadi Tuhan impossible, tidak mungkin. Tetapi Tuhan menjadi manusia karena kehendak dan murahnya, itu mungkin. Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya dan mengasihinya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kecintaan Allah kepada kita luar biasa, dan itu dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 1 ayat 22 dan 23 yang kita baca barusan, kita melihat penggelapan Allah, penggenapan firman Allah. Firman Tuhan katakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Pesan firman Tuhan kali ini cukup sederhana. Saya berharap saudara dan saya mengerti, memahami, dan merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Supaya apa? Supaya kita semua tetap kuat di masa-masa yang sukar. Saudara, Natal tidak hanya bicara tentang perayaan. Kalau engkau gagal memahami karya Allah dari awal penciptaan sampai akhir dunia, engkau tidak akan bisa merayakan Natal dengan sukacita. Ini yang harus kita ingat selalu, supaya perayaan Natal kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Setiap orang yang merayakan Natal harus tetap ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Harus tetap ingat bahwa pada hari yang ketiga ia bangkit, dan harus tetap ingat ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, yaitu kita semua. Dan harus tetap ingat bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, untuk menjemput setiap kita yang percaya dan mengasihinya, untuk bersama-sama dengan Tuhan menikmati perjamuan anak domba dan menikmati surga yang kekal. Ini satu paket. Amin. Kalau engkau hanya mengingat perayaan Natal, maka kecenderungan pikiranmu kumpulkan uang, beli baju yang bagus, sepatu hati yang mantap. Pikiranmu hanya perayaan. Kemudian jemaat akan memikirkan makanan apa yang akan kita santap di perayaan Natal kali ini. Satu bilang babi guling, satu bilang babi berdiri, satu bilang babi tidur. Tidak ketemu, kemudian berantem. Karena memang dalam pemikiran mereka hanya perayaan. Perayaan Natal yang dipenuhi sukacita dan kesederhanaan tidak salah. Tetapi itu tadi seperti yang saya katakan, harus tetap ingat. Setiap kali mengingat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ingat juga karyanya di kayu salib. Ingat juga Dia akan datang menjemput setiap kita yang percaya dan mengasihinya. Saya percaya kalau satu paket ini ada dalam diri kita, kita semua masih bisa tersenyum seperti saya. Walaupun mungkin tidak terlalu manis ya, anak-anak gadis di sini senyum yang lebih manis, tapi ini senyum yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Karena ada satu hal yang saya pahami, bukan karena yang kita dapat dari luar. Sukacita itu adalah karya Roh Kudus yang di dalam. Itu yang disebut kara, yang kemudian keluar, meledak dari dalam hati, keluar. Kalau ada orang yang kamu lihat, yang saudara dan saya lihat, sebenarnya dia dalam keadaan sulit ekonomi, tetapi sanggup-sanggupnya dia beli beras, dia kasih sama orang lain. Itu kara, sukacita yang dari Tuhan. Di saat sukar, saat sulit, dia masih bisa menunjukkan kasih. Itu kara, sukacita yang dari dalam. Tapi kalau engkau sukacita karena dapat nomor, ada di sini yang mau beli nomor, di sini ternyata ada, saudara Ronald, ya nomor. Tahu nomor ya? Kalau dulu Togel namanya. Di Bali saya lihat orang-orang Gojek, wah, kalau nggak ada penumpang, ayo bahas nomor katanya. Kalau sukacita karena tembus nomor itu sukacita dari luar. Kalau ada orang memberikan uang kepadamu, kalau senang, itu sukacita dari luar. Berbeda dengan sukacita yang diberikan Tuhan, itu dari dalam. Saat situasi sukar seperti ini, engkau masih bisa tersenyum, masih bisa bilang dengan tulus, haleluya, Tuhan mengasihimu, Tuhan beserta kita, itu sukacita dari dalam. Amin. Engkau masih bisa mengampuni orang, itu sukacita dari dalam. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka Natal bagi kita memiliki sukacita yang dari Tuhan. Ingat, firman Tuhan katakan Yesus itu Raja Damai. Kandungan dalam damai ada dua, sukacita, syukur. Amin. Kandungan dalam damai itu ada dua. Kalau engkau mampu sukacita, engkau mampu bersyukur, tidak lihat keadaan, situasi, kondisi, tetapi tetap mampu sukacita dan bersyukur, engkau punya damai Kristus. Kristus merajai hatimu, Kristus memimpin hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pertama, bukti bahwa Allah menyertai kita. Sudah berapa persen percaya Allah menyertai kita hari ini? Sudah cukup yakin? Ya, harusnya yakin. Karena saya menyampaikan dengan semangat. Saya tidak mau saudara dan saya ragu-ragu. Kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, kekal selama-lamanya. Hukum manusia bisa berubah, tetapi hukum Tuhan, kebenaran Tuhan tidak akan pernah berubah. Pertanyaannya adalah, yang kedua, yang terakhir,
yang menjadi penting bagi kita, apa respon kita sebagai orang yang percaya bahwa Allah beserta kita? Iman tanpa perbuatan, Yakobus katakan, mati. Jadilah orang Kristen yang aktif, bukan pasif. Jadilah orang Kristen yang bergairah, yang terlibat menurut kemampuannya, menurut sukacitanya. Pelayanan tidak berarti harus di gereja, tetapi dimanapun engkau berada, konsep pelayanan harus tetap ada. Saya pikir ini tidak sulit kita mengerti. Lihat saja ya, di kantor polisi kalau kita ke sana, kami siap melayani Anda. Di rumah sakit ada kata, kami siap melayani Anda. Sebagai manusia yang punya kasih, harus punya konsep suka melayani. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, harus tetap suka melayani. Ini menjadi respon orang percaya yang harus dinyatakan, dibuktikan, diperlihatkan di situasi seperti ini. Saya ingin mengajak kita ke Yesaya 7 ayat 14, di mana ayat ini pertama kali, Matius 1 ayat 23 ini pertama kali disebut. Jadi Matius 1 ayat 23 ini adalah nubuatan dalam Yesaya 7 ayat 14. Firman Tuhan katakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Matius mengutip ayat ini sebagai nubuatan yang digenapi, Yesus Kristus lahir sebagai juru selamat. Tapi yang menarik adalah, kalau kita pelajari konteks yang ayat ini ditulis, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz, yaitu Raja Yehuda waktu itu. Kenapa disampaikan? Untuk menguatkan Raja Ahaz supaya tetap berani berperang. Pada saat itu ancaman negara adalah perang saudara, di mana salah satunya musuhnya adalah Efraim, ingin menyerang Yehuda. Efraim tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Aram ya satu lagi, karena mereka melakukan dosa yang jahat di mata Tuhan. Menarik di sini, saat negara mengalami kesulitan, saat negara butuh pertolongan, Yesaya mengingatkan janji Tuhan kepadanya. Ahaz berkata begini, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara bisa tangkap ini? Saudara bisa mengerti apa yang dimaksud Raja Ahaz? Kemunafikan, bahasa yang dibungkus dengan agama, yang sebenarnya menunjukkan kesombongan. Seakan-akan dia berkata, aku tidak mencobai Tuhan, tetapi itu terselubung. Dia bungkus dengan bahasa rohani, padahal yang sebenarnya adalah dia takut, dia gemetar, dia punya pengharapan. Saudaraku, ini respon yang tidak boleh ada dalam hati orang percaya. Tuhan mau kita jujur, amin. Kalau engkau dapat masalah, jangan simpan dalam hati, nanti berulang berakar jadi kanker. Betul, 75% penyakit tubuh itu disebabkan pikiran. Curahkan semua kepada Tuhan, jangan menghakimi di hadapan Tuhan. Kalau engkau merasa kesulitan, jujurlah di hadapan Tuhan. Ini respon yang harus dihindari. Amin. Ahaz membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi ketika Tuhan menawarkan bantuan, malah dia bilang, aku nggak mau mencobai Tuhan. Munafik banget. Sehingga akhirnya Tuhan tidak berkenan pada saat itu kepada dia. Saudara, Allah kita Allah yang hidup. Sekecil apapun yang kita sembunyikan dalam hati, Tuhan bisa melihat. Tidak ada yang tersembunyi dalam hatinya, di dalam hatimu. Semua bisa terlihat. Sebab Allah Maha Tahu. Ini penting. Ini bicara tentang pendewasaan rohani. Ada banyak masa ini anak-anak Tuhan khususnya yang terlibat di dalam pelayanan tidak jujur. Sebenarnya dia sudah jenuh, sebenarnya dia sudah bosan, sebenarnya dia sudah merasa kosong, tidak merasakan lagi urapan Tuhan, tetapi tetap tampil tersenyum di depan jemaat, mengatakan Tuhan Yesus baik, amin. Padahal sebenarnya hatinya paling dalam tidak percaya. Ini kemunafikan di dalam agama. Kita tahu semua ya, viral media massa. Ada tokoh agama yang membungkus bahasanya dengan indahnya agama, kemudian menyuarakan kekerasan. Tuhan tahu, sesama kita mungkin
bisa kita tipu. Kita katakan aku orang yang diberkati Tuhan, padahal sebenarnya kita adalah orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang perlu ditolong. Jujur di hadapan Tuhan. Kalau engkau tetap sombong di hadapan Tuhan, munafik, bermuka dua, tinggal menunggu waktunya, engkau akan jatuh.